Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita sampai di bagian yang kedua pada tema tafsir Al-Quran dan tafsir, yaitu bicara tentang rahasia dan kandungan surat Al-Fatihah. Kita sudah bahas di bagian yang A. Kita masuk di bagian yang B, dan mohon diperhatikan, kalau ada catatan silahkan disiapkan catatannya, karena ini bahasannya agak mengakar ya. Tafadhal dibaca. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berkata penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, B. Pilar hidayah dalam surah Al-Fatihah. Seseorang tidak akan meraih kebahagiaan secara sempurna kecuali dengan memiliki semua perkara di atas, dan seluruh perkara tersebut terkandung dalam surat Al-Fatihah secara urut. Ya. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim mengaitkan bahasan yang di B ini dengan bahasan yang pertama, dan nanti akan diurai oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran dari surat Al-Fatihah. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebahagiaan yang sempurna itu diperoleh dengan dua hal yang di atas. Ini udah lama nggak ngoret-ngoret. Kebahagiaan yang apa? Sempurna. Udah. Bicara tentang kebahagiaan. Kelihatan? Kecil. Oh, bisa gedein dari situ. Tempat anak ini gede ini. Tak gedein habis layar anak. Nah, itu gede tuh. Kalau kurang gede lagi ya meripat ya, Bu. Oke, kebahagiaan di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ada dua. Yang pertama berkaitan dengan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Yang kedua apa? Kekuatan apa itu? Amal. Kekuatan ilmu berarti di sini apa? Belajar. Ya. Apa yang dipelajari? Di sini pertanyaannya apa? Jadi ilmu apa yang dipelajari? Hah? Di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 5, ya kan, di bahasan yang lalu tentang siapa pencipta, siapa pencipta, kemudian mengenal siapa nama
Yang keempat, rintangan ke surga. Rintangan yang menghalangi kemana? Yang menghalangi ke surga. Yang kelima, tentang apa? Tentang diri dan jiwa. Oke? Nyampe. Kalau tulisannya miring jangan diketawain loh, Bu. Yang tulisannya elek, Bu. Ya udah tak ganti D-nya deh, Bu. Yang bawel ibu-ibu ini. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang apa sebetulnya? Di sini beliau ingin menjelaskan tentang makna dari apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Dan seterusnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham sampai sini? Berarti artinya apa? Ilmu yang harus dipelajari itu apa? Ya ini, bahwa Allah adalah apa? Bahwa Allah itu apa? Pencipta, pengatur, dan apa? Penguasa. Ya, sampai sini paham? Lalu ilmu ini harus melahirkan apa? Melahirkan apa? Amal. Ya. Ketika ilmu melahirkan amal, maka inilah yang namanya apa? Hidayah, yang nanti akan dibahas. Paham sampai sini? Berarti inilah kunci kebahagiaan seseorang. Ya. Ini kebahagiaannya. Tanpa ilmu ya nggak bahagia, atau ilmu tanpa amal dimurkai. Amal tanpa ilmu tersesat, sehingga ilmu amal melahirkan apa? Melahirkan apa? Melahirkan apa? Apa ya? Kelihatan nikmat. Makanya punya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Paham? Oke ya. Nah, fadhal dilanjutkan. Nanti berkaitan dengan ini penjelasannya ini. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Quran surat Al-Fatihah 2:4 mencakup pokok yang pertama, yaitu mengetahui Rabb Subhanahu wa ta'ala, asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Oke, balik ke skema ini. Berarti masuk yang mana? Masuk yang ini. Ya? Paham? Saya nomorin deh. 1 2 3 4 5. Berarti mencakup 2 ini. Faham? Berarti mengenalkan akan apa? Mengenal Rabb, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta mengenal apa? Perbuatan Allah.
Ini berarti ini adalah apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus salah nulisnya. Maliki Yaumiddin. Ya. Faham? Di sini disebutkan tentang apa? Rabb, kemudian nama-nama dan sifat-sifat, dan disebutkan apa? Perbuatan. Ya. Berarti ini apa? Rabb, nama-nama dan sifat-sifat. Terus apa? Perbuatan. Perbuatan siapa? Contohnya apa? Allah punya nama apa? Ar-Raziq umpamanya, ya kan? Itu nama. Berarti sifatnya apa? Memberi rezeki. Berarti perbuatannya apa? Itu sifatnya. Nggak nyambung, rezeki kok ngatur. Namanya Rabb, sifatnya namanya Razzaq, sifatnya memberi rezeki. Berarti perbuatannya apa? Berarti perbuatannya, ya bahasa simpelnya bagi-bagi rezeki. Bahasa ilmiahnya tidak ada satu makhluk pun pasti akan dikasih rezeki. Paham? Berarti hukumnya apa? Hukum itu kita. Berarti apa? Mintalah rezeki kepada. Nah itu rincian cara membaca Asmaul Husna itu gitu. Paham belum? Cara membaca itu namanya fikih Asmaul Husna itu begitu. Nah, di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada Rabb. Pada mana? Rabbil, di sini Rabb. Ya kan? Kemudian ada nama-nama dan sifat. Berarti yang mana nama-nama? Ini yang saya kotakin ini. Ya, ini termasuk apa ini? Nama kan? Nah, ini nama ini. Ya. Terus ini nama kan? Nama-nama dan sifat. Nah, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Dan setiap sifat pasti ada sisi perbuatan, kan gitu kan? Ada perbuatannya, Allah berbuat. Rabb artinya apa? Kok Tuhan? Rabb berarti memiliki sifat apa? Rububiyah. Ya. Nama-nama dan sifat Allah banyak. Artinya di sini setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Perbuatan. Artinya di sini perbuatan Allah. Allah berbuat. Oke, nanti dijelaskan lagi. Baik, fadhal.
Nama-nama Allah yang tertuang di dalam surat ini adalah pokok-pokok dari Asmaul Husna, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Namanya yang pertama Allah mengandung sifat-sifat uluhiyah. Namanya yang kedua Ar-Rabb mengandung sifat-sifat rububiyah. Sementara namanya yang ketiga Ar-Rahman mengandung sifat-sifat kebaikan, kedermawanan dan kebajikan. Dan semua nama Allah lainnya memiliki pertautan makna dengan ketiga makna tersebut. Oke, coba lihat nama-nama dan sifat Allah. Berapa jumlahnya? Berapa? Di sini nama-nama dan sifat Allah itu apa? Banyak, kan gitu kan? Di sini banyak. Nama-nama dan sifat Allah banyak. Yang kita ketahui cuman berapa? Ya, kita tahu berapa? 99. Nah, induk dari Asmaul Husna, induk dari apa? Asmaul Husna itu 3. Induk dari Asmaul Husna itu 3. Apa itu? Allah, Rabb, sama Rahman. Ini nama. Berarti sifatnya apa? Allah berarti sifatnya uluhiyah. Rabb berarti sifatnya rububiyah. Berarti Rahman sifatnya rahmah. Rahmah itu apa? Kebaikan. Ya, rahmah berarti apa? Kebaikan, kedermawanan dan seterusnya. Faham alur ini? Faham belum? Belum? Iya, saya tahu maksudnya apa. Anda faham ini, cuman pola pikirnya apa ini maksudnya, kan gitu kan? Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah di sini ada pelajaran yang namanya mengenal Allah. Pelajaran apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Sebentar, saya mau bikin kayak anak kecil. Jadi pelajaran apa? Ini yang saya lingkarin biru. Ini pelajaran apa namanya? Mengenal Allah. Oke? Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Kalau kita ingin mengenal Allah, maka pelajarilah surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus tahu yang pertama adalah Allah itu apa? Ini Allah apa? Pencipta, pengatur dan penguasa. Kemudian kalau kita ingin mengenal Allah, berarti kita harus tahu bahwa Allah memiliki apa? Nama-nama dan sifat. Oke. Dari mana kita kenal ini? Kita bisa mengenal Allah dari surat
Sekarang paham ya? Mulai tahu alurnya? Di dalam surat Al-Fatihah di bagian pertama ada ayat ini. Salaman coret. Di dalam Al-Fatihah di ayat pertama tertulis apa? Anggap ini yang pertama, 2, 3 ya. Saya tidak bicara tentang perbedaan mazhab bismillah ayat pertama atau tidak gitu ya. Di Al-Fatihah, nah, di sini dicoba untuk diurai bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah dari mana? Dari Al-Fatihah. Ya, saya tuntun nih satu-satu nih. Nah, di surat ini, di ayat-ayat ini kita dikenalkan ada nama Rabb, Rabbil Alamin, ya kan? Kemudian di surat ini juga kita dikenalkan nama-nama. Di sini ada Allah, Rabb, Rahman, apa? Rahim. Ya, ini kok hilang rahimnya? Biarin deh. Malik, ya kan? Di sini. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di sini ada Rabb, nama-nama dan perbuatan Allah. Nah, saya jelaskan secara simpel. Di sini kita dikenalkan apa itu? Allah, Rabb dan apa? Rahman, ya kan? Nah, inilah para jamaah induk dari Asmaul. Ini induknya Asmaul Husna ini. Kan? Asmaul Husna kan banyak, 99 yang kita tahu. Dari sekian banyak Asmaul Husna, itu induknya, intinya di 3 nama, yaitu apa? Allah, Rabb, sama Rahman. Intinya di sini. Allah, lafzul jalalah, nama yang paling agung. Ini nama yang paling apa? Yang paling agung. Sifatnya apa berarti? Uluhiyah. Sifatnya apa? Uluhiyah, ini sifatnya ini. Ya. Sifat uluhiyah. Apa maksudnya sifat uluhiyah? Zat yang hanya kepadanya apa? Ibadah ditujukan. Faham? Makna rububiyah. Rububiyah apa maknanya? Maknanya pencipta. Terus maknanya apa? Pengatur. Pengatur itu apa? Ngatur itu apa? Ngatur itu coba. Ngurus itu apa? Apa? Muter aja Pak, Anda nggak paham. Ngurusi. Berarti apa? Ngasih nikmat, rezeki, apa? Memberi hidayah,
memberikan kebaikan, menurunkan keburukan, menyesatkan, semuanya, kesehatan, sakit, ini semua hukum, yang menetapkan hukum, semua ini siapa? Rububiyah, ngatur. Berarti yang berkuasa di sini apa? Di sini penguasa. Ya, penguasa. Rahmat atau kebaikan, ya ini rahmat, kebaikan, kedermawanan, kasih sayang. Allah itu sayang. Paham jemaah? Jadi di dalam surat Al-Fatihah di sini terkandung satu prinsip penting di dalam keimanan seorang muslim. Apa itu? Namanya mengenal, dan mengenal Allah ini wajib. Dan inilah iman. Kalau orang tidak kenal Allah, maka yang terjadi dia kekufuran, bahaya. Dia tidak ibadah, dia akan berbuat syirik, kekufuran di mana-mana, karena dia tidak kenal sama Allah. Nah, inilah yang namanya tauhid itu, jemaah. Ini namanya apa ini? Ini tauhid. Yang selama ini kita pelajari semua, ya inilah tauhid. Ya. Ini semua namanya apa ini? Ini tauhid ini. Yang kita tauhid, ya inilah yang namanya tauhid rububiyah. Ya kan? Tauhid apa? Uluhiyah, dan tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Jadi di dalam surat ini terkandung di dalamnya pelajaran yang sangat mulia sekali, yaitu tentang mengenal Allah, yaitu tauhid. Tauhid uluhiyah dari nama Allah, dari nama Allah. Rububiyah dari nama Rabb. Asma wa sifat, nama-nama Allah dari induk Asmaul Husna yang disebutkan. Di mana Asmaul Husna yang lain? Sudah terwakili dengan apa? Dengan apa? Dengan tiga ini. Faham? Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Fadhal, lanjutkan. Sedangkan firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 mencakup pengetahuan tentang jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Jalan ini hanya diperoleh dengan cara beribadah kepadanya semata, yakni dengan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoinya, dan dengan memohon pertolongannya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini? Balik lagi yang ke atas ya. Yang mana? Jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga. Jadi balik ke nomor berapa? Nah ini, yang tiga ini. Berarti yang tiga ini apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nyambung sekarang. Paham nggak jemaah? Maksudnya apa? Jalan ke surga itu apa? Apa jalan ke surga berarti di sini? Nyambung nggak? Saya mau tanya. Maksudnya apa ini jalan ke surga?
Apa? Nggak nyambung ternyata. Nggak nyambung ternyata. Berarti jalan menuju surga itu apa? Satu, ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah di sini apa? Menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah ormas. Perintah Allah, bukan perintah orang, bukan perintah tokoh. Perintah Allah yang kita jalankan. Oke? Nanti dikasih tahu yang ini, yang sisi ini. Paham tidak? Jadi kalau kita ingin ke surga, ya ibadah. Apa itu ibadah? Ya kerjakan semua perintah Allah. Apa pijakan mengerjakan perintah Allah? Kembali kepada prinsip apa? Uluhiyah Allah. Berarti kita beribadah dengan prinsip uluhiyah, yaitu apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti kita tidak akan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Paham? Nah, ini ibadah ini nanti dikaitkan dengan apa? Nah, gini, ya kan? Artinya tidak beribadah kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Nah, inilah tauhid. Ini jalan ke surga nih. Simpel kan? Terus lanjutkan. Adapun firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Di dalamnya terkandung penjelasan bahwa seorang hamba tidak punya jalan lain untuk meraih kebahagiaan kecuali dengan konsisten atau istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada jalan lain baginya untuk tetap beristiqamah kecuali dengan petunjuk dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk bisa beribadah kepadanya kecuali dengan pertolongannya. Dengan demikian tidak ada pula jalan baginya agar bisa terus konsisten dan istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus itu kecuali dengan petunjuknya. Faham? Belum. Balik lagi ke sini. Oke, kita masih di poin yang ketiga. Jalan menuju surga yaitu ibadah, menjalankan perintah Allah dengan prinsip apa? Tauhid. Dan kita tidak akan bisa beribadah kecuali dengan apa? Disinilah muncul apa? Meminta apa? Pertolongan. Minta pertolongan. Pertolongan apa? Tak pertolongan apa? Pertolongan untuk bisa ibadah. Ya. Karena yang bisa membantu kita untuk ibadah siapa? Allah. Prinsip ibadah adalah apa? Tauhid. Paham? Minta tolong agar Allah nolong kita ibadah. Makanya sebelum salam kita disuruh baca apa? Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah. Biar apa? Rajin zikir, syukur, ibadah dengan ibadah yang baik. A'inni, tolong. Wasta'inu bis sabri salah. Ya? Paham sini? Nah, oke. Sekarang Ibnu Qayyim bicara sisi lain tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bicara tentang ihdinas siratal mustaqim.
Apa ihdinas siratal mustaqim ini? Saya nggak nanya terjemahnya, tahu saya kalau kalian tahu terjemahnya. Beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini artinya adalah apa? Istiqomah. Istiqomah di atas apa? Yang di atas tadi. Nah, sedangkan yang di atas tadi istiqomah apa? Tauhid. Nah, istiqomah di dalam tauhid. Faham? Istiqamah di atas tauhid itu dengan cara apa? Tidak syirik. Tidak syirik dalam hal apa? Rububiyah. Ya kan? Terus dalam hal apa? Uluhiyah. Dan dalam hal asma dan sifat. Nggak boleh kita berbuat syirik di sini. Harus istiqomah di sini. Dan ini bahasan panjang dalam masalah tauhid. Syirik rububiyah meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu berkuasa di alam semesta. Dia bisa menentukan rezeki orang. Dia bisa memberikan kenikmatan, bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan kebaikan sama dia. Si fulan bisa. Seperti percaya zodiak, dukun diyakini itu, atau orang soleh yang disebut dengan sebutan wali diyakini bahwa dia mampu memberikan atau merubah nasib dia. Makanya berebut ngalap berkah. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah syirik uluhiyah, yaitu apa? Ngalap berkah, berbondong-bondong untuk menemui si fulan, untuk minta kepada dia, minta berkah sama dia, minta syafaat sama dia, minta perlindungan kepada dia dari keburukan, ya kan? Dan juga syirik dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, menamai orang makhluk dengan nama yang sama dengan Allah, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini kekufuran semua. Nah, ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Istiqamah di atas tauhid, yaitu jangan berbuat syirik di sini. Dan pula kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad
Ya, kita balik ke sini. Berarti istiqamah konsisten di atas tauhid. Maknanya di sini apa? Konsisten di sini maknanya apa? Berarti di sini mengandung makna apa, jemaah? Ikhlas kan? Ya kan? Ini pelajarannya. Yang kedua, istiqamah di atas apa? Di sini Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada jalan lain baginya untuk tetap istiqamah kecuali dengan petunjuk dari Rabbnya. Berarti apa? Istiqamah apa? Menjalankan petunjuknya, menjalankan petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah dan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istiqamah di sini. Ya. Terus di sini kita istiqamahnya. Berarti di sini ada ikhlas. Berarti ini adalah apa ini? Sini apa ini? Apa? Ini yang disebut dengan yang sering kita istilahkan apa? Menjalankan sunnah, al-ittiba', ya kan? Nah, ketemulah di sini menjalankan sunnah karena makna ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu adalah tauhid, ikhlas, dan yang kedua adalah apa? Menjalankan sunnah. Berarti orang lempeng. Nah, inilah lempeng, dia lurus. Faham? Faham, Pak? Jadi kesimpulannya apa? Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita tauhid, menyuruh kita untuk apa? Bertauhid kepada Allah. Tauhid apa? Rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, tauhid pada nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga ini akan melahirkan keikhlasan, jauh dari syirik, dan pula mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti menyuruh kita untuk ibadah sesuai dengan perintahnya. Berarti di sini ada dua komponen jalan yang lurus, yaitu tetap tauhid dan tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Faham? Oke. Tinggal masalah yang berikutnya. Yang mana? Yang keempat. Nah, ini yang keempat kan belum nih, rintangan nih. Ya, ini rintangan nih. Fadal dibaca. Sedangkan firman-Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat terakhir ini berisi penjelasan tentang penyimpangan kedua sisi jalan yang lurus tersebut. Penyimpangan ke salah satu sisi jalan yang lurus tersebut merupakan penyimpangan menuju kesesatan yang mengakibatkan rusaknya pengetahuan dan akidah tentang Allah. Ini yang pertama. Jadi penyimpangan, kerusakan yang bisa menjadikan kita apa? Terhalang jalan menuju surga. Ini penyimpangan yang pertama, penyimpangan akidah. Apa penyimpangan akidah? Syirik, kekufuran. Terus sementara penyimpangan ke sisi yang lainnya merupakan penyimpangan yang mengakibatkan datangnya kemurkaan Allah dan rusaknya niat dan amal soleh. Berarti penyimpangan dari sisi apa? Amal, kan? Yaitu amalnya tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, inilah yang menghalangi seseorang dari jalan apa itu? Ada 3 di sini, rintangan. Jadi yang keempat adalah rintangan.
rintangan menuju apa? Surga. Ada berapa? Satu, syirik, ya kan? Kesesatan. Yang kedua, amal, perbuatan apa? Yang tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, biar nyambung bahasanya, ya kan? Rusak pula dari sisi perbuatan yang berupa apa? Keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Apa ini maksudnya? Apa? Maksiat. Nah, inilah rintangannya. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bagaimana penjelasannya? Coba kita lihat. Ghairil maghdub. Apa yang dimaksud ghairil maghdub? Di sini adalah siapa? Yahudi. Siapa? Yahudi. Yahudi yang dimurkai, ya kan? Yahudi dimurkai. Kenapa Yahudi dimurkai? Ilmunya rusak. Ilmu rusak. Ya. Ilmu rusak inilah yang disebut dengan apa? Syubhat. Ya, disebut apa? Syubhat. Ilmunya rusak. Nah, ilmu yang rusak lahir apa? Ilmu rusak akhirnya sama dengan jahil. Jahil melahirkan apa? Kesesatan. Ya kan? Melahirkan kesesatan. Apa itu? Kufur, ya kan? Kekufuran, syirik, ya. Terus apa lagi? Bid'ah, ilmunya rusak. Saya bicara ilmu yang rusak loh ya. Maghdub. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Dhalin tersesat juga siapa? Nasrani. Apanya Nasrani? Amalnya, amal rusak. Amal rusak berarti apa? Bid'ah, sama aja. Ketemunya di sini nanti. Terus apa? Maksiat. Ya. Ini lebih condong kepada syubhat, syahwat, dan ini cenderung kemana? Ini apa? Syahwat. Ini syubhat. Bingung? Bingung? Enggak. Nasrani ini apa? Amal tanpa ilmu. Sedangkan Yahudi apa? Ilmu tanpa amal. Berarti namanya apa ilmunya? Rusak ilmunya. Dua-duanya, nah kita tarik benangnya. Ini dua-duanya ini
mau Yahudi, mau yang ini ataupun yang ini, dua-duanya berada di dalam apa? Dua-duanya dimurkai dan dua-duanya sesat. Apa biangnya? Syubhat dan apa? Syahwat. Syubhat artinya ilmunya rusak, salah ilmu. Syahwat, hawa nafsu. Ini memicu apa? Maksiat. Ini memicu apa? Syirik, bid'ah, apalagi kufur. Paham jemaah? Kelar ya. Berarti yang terakhir, yang kelima apa? Yang kelima apa? Diri dan jiwa. Nah ini nggak dibahas ini sama beliau. Kalau mau selamat dari ini berarti harus apa? Bersih diri. Caranya apa? Apa caranya? Satu, taubat, kan gitu kan? Dua, apa? Hindari, ya ini taubat itu maksiat. Hindari sifat iblis. Apa sifat iblis? Sombong, Haji Muhyiddin, ya kan? Terus hasad, ya kan? Hasad. Apalagi cinta dunia. Wes kelar jemaah. Wallahu alam. Jadi sangat mendetail sekali ini sebetulnya. Ini kalau diurai panjang. Ya. Ini diurai sama Imam Ibnu Qayyim bahasan ini. Jadilah kitab Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid. Ya, saya punya kajian dulu waktu Covid itu, kajian di rumah tentang Madarijus Salikin ini sampai di jilid kedua pertengahan. Gitu. Karena dulu berapa setiap 3 hari, seminggu 3 kali atau apa ya. Faham sampai sini? Fadal dilanjutkan, nanggung tinggal dikit. Kesimpulannya, bagian pertama surat Al-Fatihah menjelaskan rahmat Allah, pertengahannya menjelaskan hidayah darinya, dan bagian akhirnya menjelaskan nikmatnya. Lihat nih, jadi bagian pertama menjelaskan apa? Rahmat. Allah itu sayang. Buktinya apa? Allah mencipta, diurus, diatur, dikasih semua, sayang. Ya. Kemudian bagian yang kedua apa? Hidayah. Apa hidayah? Allah itu ibadah hanya kepadanya, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariatnya. Itulah hidayah. Jadi hidayah apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. 2, tidak beribadah kecuali sesuai syariatnya. 3, meminta tolong kepada Allah agar mudah melakukan 2 ini. Itulah wa iyyaka nasta'in. Ini hidayah. Yang ketiga isinya apa?
an'amta alaihim. Inilah orang yang dikasih nikmat. Jadi kasih sayang Allah, orang yang mengenal ini, orang yang kenal bahwa Allah itu sayang sama dia, dengan ngasih nikmat, dengan menurunkan hukum, maka akan lahir hamba yang tidak beribadah kecuali kepada, tidak beribadah kecuali syariatnya. Lahirlah hamba yang meminta tolong hanya kepada zat yang sayang agar membantu dia untuk melakukan ini. Endingnya, akhirnya, goalnya apa? An'amta alaihim, Allah kasih nikmat kamu. Faham? Makanya orang yang tidak kenal Allah berarti tidak ada perbuatan dia. Tak kenal maka nggak sayang, nggak ada perbuatan. Nggak kenal kok sama Allah Anda. Kalau kenal sama Allah, maka lahirlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia telah meniti hidayah jalan yang lurus. Saat itulah dia dapat nikmat. Kalau dibalik, gimana caranya dapat nikmat? Berarti langkah pertama harus apa? Apa langkah pertamanya? Memiliki kekuatan ilmu. Kenali Allah dulu, Mas. Kenalan sama Allah. Pelajari 3, Allah itu pencipta. Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Pelajari 2 ini. Kenali surat Al-Fatihah, di situ ada Asmaul Husna, ada induk dari Asmaul Husna, Allah, Rabb, Rahman, Rahim, Malik. Pelajari ini, pelajari ini. Kalau kita belajar ini, apa maknanya, apa sifatnya, kandungannya dari ini, maka lahirlah kita menjadi hamba yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat itulah dia meniti jalan yang lurus, berarti dia dapat nikmat. Penghalang dari kenikmatan apa? Ya, balik lagi kepada yang di bawah. Yang menghalangi nikmat adalah apa? Syahwat dan syubhat. Ma uzilat an ahadikum illa ma uzilat nikmatun an ahadin minkum illa bisyukmi maksiati. Tidaklah nikmat ini hilang dari diri salah seorang di antara kalian kecuali ini buah dari maksiat kamu. Apa itu? Ya ini, syubhat dan syahwat. Syahwat melahirkan, makanya para ulama tafsir menyontohkan syahwat itu zina. Tapi ini kan contoh aja, ya, contoh aja. Artinya dosa-dosa besar itu semuanya dilakukan karena faktor apa? Syahwat. Semuanya, zina, riba, bunuh orang, nyolong, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua ini dilakukan karena apa? Syahwat. Tapi orang yang kufur, liberalis, syirik, bid'ah dilakukan karena apa? Ilmunya rusak. Gitu. Ilmunya rusak, jemaah. Makanya mana yang lebih berbahaya, syahwat atau syubhat? Syubhat ini bahaya karena rusak ilmunya. Sehingga iblis lebih senang yang mana? Lebih senang yang syubhat. Orang yang syahwat sadar dia, kalau saya bukan orang baik, Pak. Saya bukan orang baik, Pak. Tapi kalau orang yang syubhat, wah, Superman dia. Padahal cuman bohongan aja kan ya. Ya, fadhal dibaca yang terakhir yang C ini, biar pertemuan berikutnya nggak ngulang kita. C. Seorang hamba berada di antara nikmat dan hidayah. Besarnya nikmat yang diraih seorang hamba bergantung pada hidayah yang ia peroleh. Ingat, nikmat yang Allah berikan, besarnya nikmat
yang diraih kan goalsnya nikmat, hasil akhirnya kan nikmat, ya kan? Berapa nikmat yang dia peroleh? Tergantung mana ya. Lo Anda ikut lomba, lo posisimu di mana ketika finish, Mas? Paham? Lo kalau dia di barisan pertama, as-sabiqunal awwalun, ya udah malaikat aja segen, ya menang terus. Ya sahabat, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Tapi kalau lombanya ya finish sih, cuman ya lulus sih jamaah, menilainya ya pas-pasan gitu jamaah. Ya apa sama besaran nikmat yang diperoleh juara 1 dengan juara 5 dengan 10 dengan yang nomor 50 sama. Jadi berapa besaran nikmat yang dia peroleh? Tergantung apa ya? Sisi apanya? Hidayahnya yang tadi. Paham atau enggak? Angel jangan. Aduh. Coba cerita, kasih gambaran kamu. Di sini ada mengenal. Jadi jidat ente itu kelihatan. Bingung gitu. Di sini ada apa? Mengenal Allah ini berarti belajar apa? Tauhid, ya kan? Apa yang dipelajari? Tauhid yang 3 kan gitu kan? Oke, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Oke, paham? Oke. Dari sini saja akan turun ke bawah, mempengaruhi apanya? Apa itu? Ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ini urutan nomor berapa? Berdua kan? Nah, setelah itu dari sini berarti kalau dia sudah melakukan ini, berarti inilah yang namanya hidayah, Mas. Ya kan? Faham? Ini namanya apa? Hidayah. Ya. Nah, ketika dia sampai di sini, baru dia akan nyampe pada tingkatan yang mana? Hah? Yang terakhir apa? Nah, inilah nikmat dia. Oke, ya kan? Seberapa besar dia mengenal Allah? Dia kenal sama Allah ini seberapa besar? Akan mempengaruhi tingkatan apanya? Ya akan mempengaruhi ini hidayahnya dia inilah. Semakin kuat ilmunya dia di sini, ini kan ilmu kan? Ya kan? Ini ilmu ini. Semakin dia kuat di sini, maka perolehan hidayah dia semakin besar. Semakin besar dia perolehan hidayah, yaitu dalam bentuk ini satu kesatuan ini, berarti semakin besar apanya? Nikmatnya. Loh, kalau dia di sini lemot, kerupuk kampung, berarti hidayahnya juga sama kerupuk kampung, berarti nikmatnya ya, kerupuk nasi uduk, cilik kerupuknya jamaah kecil kerupuknya, ya kan? Paham sekarang? Nah, ini baru lain ini mukanya. Fadal. Dan besarnya hidayah yang diperolehnya bergantung pada besarnya rahmat dikaruniakan kepadanya. Nah, besarnya hidayah yang nomor 2 berarti tergantung dengan besarnya apa? Rahmat. Rahmat itu yang mana? Ini loh rahmat jamaah. Ini apa? Ini rahmat.
Jadi kalau kita belajar, Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Ketika Allah sayang, Allah ngasih apa? Hidayah. Ketika Allah ngasih hidayah, berarti dia dapat apa? Nikmat. Berarti nikmat ini tergantung dengan apa? Seberapa besar hidayah yang dia peroleh. Nah, hidayah tergantung seberapa besar rahmat. Ya kalau orang juara melulu, ya pasti hadiahnya gede. Lah kalau juaranya di belakang, ya kaos, payung, untung dikasih payung. Ya dikasih, si Allah ngasih rahmat. Cuman masa Allah ngasih rahmat sama dengan para ulama, orang yang belajar semangat, terus apa hidayahnya ya sama, nikmatnya gitu. Fadal, coba dibaca dari depan lagi. Besarnya nikmat. Baik. Besarnya nikmat yang diraih seorang hamba bergantung pada hidayah yang ia peroleh. Faham? Oke, terus. Dan besarnya hidayah yang diperolehnya bergantung pada besarnya rahmat dikaruniakan kepadanya. Faham? Oke, terus. Jadi apabila dirunut ke belakang, maka semua itu kembali kepada nikmat dan rahmatnya. Sedangkan nikmat dan jadi rahmat. kalau dirunut dari belakang, berarti tergantung dengan apa? Dimulai dari belakang, nikmat. Dan dengan apa? Berarti kata kuncinya di mana? Di rahmat ini sama apa? Hidayah ini. Ya. Jadi di sini ada nikmat. Nikmat ini dari siapa? Allah. Oke, rahmat ini punya siapa? Punya Allah juga. Allah yang memberi rahmat, Allah yang memberikan nikmat. Ini dua nih. Jadi intinya di mana? Rahmat dan faham tidak? Orang yang berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, dia yang dapat hidayah. Yang dapat hidayah nanti akan dapat nikmat. Berapa besar Anda usaha, ya itulah nikmatmu. Seberapa besar Anda usaha, itulah hidayah yang Anda peroleh. Ya. Terus, sedangkan nikmat dan rahmat adalah salah satu sifat yang identik dengan rububiyah Allah. Artinya Allah Ta'ala pasti maha penyayang lagi pemberi nikmat. Selain itu, nikmat dan rahmat juga merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyahnya. Artinya bahwa Allah Ta'ala tetap menjadi ilah yang hak, meskipun sebagian orang mengingkarinya dan orang-orang musyrik menyekutukannya. Bingung ya? Bingung. Oke, ini Masya Allah, ini kalimat singkat. Jadi kita bicara rububiyah. Ya, berarti rububiyah dalam permasalahan ini apa? Rahmat. Terus apa? Nikmat. Ya kan? Oke. Rububiyah dikatakan di sini apa? Selain itu, nikmat dan rahmat juga merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyah. Di sini ya kan ada uluhiyah. Nah, rububiyah sama uluhiyah ini berkaitan tidak? Berkaitan, ini saling berkaitan ini. Faham? Makanya di sini bunyinya, selain itu nikmat dan rahmat juga merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyah. Artinya bahwa Allah tetap menjadi ilah yang hak meskipun sebagian orang mengingkarinya. Ya. Orang nggak mau ini, nggak mau uluhiyah. Artinya nggak mau apa dia berarti? Nama ibadah. Dia syirik. Tetap Allah itu sayang sama Anda. Tetap Allah akan ngasih nikmat sama Anda. Loh, bingung kan? Nah, bingung kamu. Rahmat itu ada dua.
Ya kan? Nikmat itu pun ada dua. Rahmat yang bersifat umum, rahmat yang bersifat khusus. Nikmat duniawi, ya kan? Perkara-perkara dunia, dan nikmat yang berkaitan dengan, atau kita bahasakan dengan dunia, bukan duniawi. Nikmat umum, ya, nikmat umum, dan nikmat juga bersifat apa? Rahmat umum apa? Setiap orang lahir sehat, berarti kesehatan itu juga nikmat bersifat umum. Dia mau kafir, mau syirik, mau apa, dikasih kesehatan, kasih udara, kasih ini, kasih itu. Dunia punya duit, bisa kaya, bisa ini, menikmati duniawi, dia bisa itu. Ini semua bersifat apa? Umum. Dia nggak mau dia syirik di sini, di uluhiyah Allah, Allah akan tetap kasih dia rahmat yang bersifat. Dia syirik, nggak mau taat sama Allah, Allah tetap kasih nikmat yang bersifat umum. Paham? Tetap. Tapi kalau dia mengerjakan ini, dia uluhiyah, ya, kemudian uluhiyah dia menjadikan dia itu rububiyah menjadikan dia melakukan uluhiyah. Jadi apa? Di sini dia ibadah, di sini dia ibadah, di sini dia tauhid, ya kan? Di sini dia tauhid. Maka Allah kasih di sini apa dia? Rahmat khusus. Ya. Di sini pun Allah kasih dia nikmat. Nikmat apa? Khusus. Apa rahmat khusus dia? Hah? Ya hidayah. Semua ini apa ini? Dua ini. Hidayah ini. Hidayah ini apa? Ilmu, amal, dimudahkan untuk beramal. Allah jadikan apa? Istiqomah, ya kan? Terus apa? Dicukupi dunianya. Dicukupi apanya? Dicukupi dunianya, cukup duniamu. Jadi masalahnya di mana? Rahmat sama nikmat dan rahmat. Jadi kesimpulannya apa jemaah? Kesimpulan semua ini apa? Kesimpulannya pada iyyaka na'budu. Jadi kesimpulan semua ini pada ini di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya di sini. Intinya di sini. Apa ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di sini ada apa? Tauhid. Nah, balik lagi ke atas. Tauhid melahirkan apa? Ikhlas. Ya kan? Ikhlas di sini menuntut apa? Menjalankan sunnah. Ya kan? Menjalankan sunnah. Berarti inilah namanya hidayah. Faham? Ini kesimpulannya. Dan saat itu dia dapat apa? Nikmat. Udahlah. Jadi bagaimana caranya kita dapat nikmat? Ya ini belajar. Nah ini tambahin satu, ilmu. Ya kan? Belajar. Ini sih kesimpulannya maksudnya. Jadi ringkasnya surat Al-Fatihah, kalau bahasa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, pelajaran dari surat Al-Fatihah itu apa? Mengenalkan kepada kita tauhid dengan 3 macam tauhid itu. Siapa Rabb, siapa Ilah, dan apa nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Ketika kita kenal ini, maka kita harus melakukan apa? Iyyaka na'budu, yaitu apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariat. Dan wa iyyaka nasta'in, artinya memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Inilah yang namanya ihdinas siratal, inilah jalan yang lurus. Berarti hidayah itu apa? Yaitu di atas tadi. Berarti sirat mustaqim apa? Komitmen konsisten terus. Agar apa? Agar termasuk an'amta alaihim. Jangan sampai maghdub, jangan sampai belajar salah, jangan beramal tanpa ilmu. Nah kan sederhana kan bahasannya kan. Nah ini yang sederhananya begitu. Wallahu alam. Ya, pertemuan berikutnya di ayat yang berbeda. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Semoga nggak ada yang nanya. Baik, ada yang bertanya? Iwan. Ahwat. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ustadz, apa maksudnya ya? Surga itu nggak bisa dibeli dengan amalan kita, tapi atas rahmat Allah. Itu maksudnya apa, Ustadz? Iya. Itu hadis Rasulullah SAW, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amalmu. Tapi seseorang masuk surga karena apa? Rahmat. Balik lagi ke rahmat Allah lagi. Ya kan? Karena rahmat. Jadi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Sebagaimana kita mampu beribadah, beramal saleh karena apa? Karena rahmat. Sebagaimana pula seseorang bisa dapat hidayah juga karena apa? Rahmat Allah. Jadi bukan karena diri kita, bukan karena kepintaran dia, bukan karena kehebatan dia, bukan Ibu. Jadi semua karena apa? Rahmat karunia Allah. Faham? Sehingga yang kita cari apa? Rahmat Allah. Makanya prioritas yang pertama tadi kan rahmat yang kita cari. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Mengenal Allah, kenali Allah, belajar tauhid. Nanti di situ Allah akan sayang dengan kasih sayang yang khusus. Apa itu? Hidayah. Saat itu dapat nikmat yang paling gede, surga. Rahmat, hidayat, maka akan muncul apa? Nikmat. Nah, kalau kita sadar ini, maka akan terbebas dari sifat-sifat iblis. Kita nggak akan sombong, merasa hebat dengan keturunan, merasa hebat dengan amal solehnya, ya. Merasa hebat dengan apa yang ada pada dirinya dia. Tidak, jemaah. Justru inilah yang bakal menjadikan hidayah itu hilang. Yang tadi, ya kan? Nikmat khusus ini akan hilang. Kenapa? Ketika dia merasa hebat dengan dirinya. Saya sudah ya Haji Muhyiddin, ya kan? Sudah merasa hebat, merasa dia punya keturunan tinggi, ya kan? Terus merasa ilmunya tinggi, pakai surban terus semeter, 2 meter, 5 meter, tantang petenteng. Nah ini saya sombong. Kalau udah sombong, qadzaftuhu finnar, kata Allah, saya akan lempar dia ke neraka. Ya. Ada lagi? Silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
ini kan kalau kita dikasih hidayah, kemudahan untuk beribadah gitu ya Ustadz. Tapi kita melakukannya nggak nikmat gitu rasanya gitu. Jadi Nggak nikmat. Kayaknya hampa gitu loh Ustadz. Jadi kita melakukan ibadahnya tuh hampa, tapi kan kemudahan yang kita lakukan itu kan satu hidayah ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Masya Allah. Ini menarik ini Ibu. Ada dua orang, si A sama si B. Dua-duanya dikasih minuman madu. Ya. Si A minum madu. Wih, enak nih madunya, manis. Manis nih. Si B minuman yang sama. Minuman yang sama. Enggak beda. Tapi si merasa enggak enak, pahit. Sama, dikasih makanan yang sama. Ya. Sama makanannya. Si A bilang, enak banget nih makanan. Pas nih, keren. Si B bilang, kok hambar ya, nggak ada rasanya. Kenapa Bu, Pak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Yang mana yang sakit? Si B sakit Bu, sehingga dia tidak bisa menikmati, ya kan? Maksudnya apa Bu? Maksudnya si A sama si B sholat bareng-bareng, sholat softnya bareng lagi di masjid yang sama, puasa juga sama-sama puasa, sedekah sama-sama sedekah. Tapi si A merasa tenang hatinya dengan sholat yang dia kerjakan. Dia merasa adem, ayem, tentrem, loh jinawi. Dia menikmati itu. Dengerin ngaji, dia merasa tenang, tentram, dengerin ngaji. Si A. Si B sama, dia sholat sama, dengerin ngaji sama. Tapi si B sholat malah gelisah, ngerasa berat, beban. Ini imamnya suwe, ini imamnya lama tenan, ini imamnya lama, nggak bener nih imam ini, beres nih. Tapi yang satunya, Masya Allah, enak banget ya imamnya, suaranya ya. Sama apa beda? Yang A menikmati, yang B menikmati tidak? Enggak. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Sakit Bu. Hatinya dia yang sakit Bu. Hati sakit itu apa? Hati sakit itu yang tadi Bu, syahwat dan syubhat. Syubhat itu apa? Jahil, kejahilan. Ya, jahil Bu, menjadikan dia nggak nikmat dengan itu semua. Syubhat itu al-ghaib, itu apa? Maksiatan. Dan dua-duanya menjadikan hati dia itu kotor, sehingga kalau dia melakukan ibadah, ya ibadah, ya tapi ya itu tadi. Ya inilah penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat kalau ada pada diri seseorang, dia akan menikmati manisnya iman. Nah, dicontohkan sama orang minum madu, kata Ibnu Hajar. Yang satu merasa enak, yang satu madu diminum pahit. Kenapa? Karena imannya sakit. Sakit dia. Apanya? Hatinya. Contoh kasus Bu, ada seorang perempuan datang ke seorang ulama salaf dahulu, lupa saya namanya. Perempuan ini mengatakan, dulu sebelum nikah saya sangat menikmati bacaan Quran saya menikmati ngaji,
Saya menikmati sholat malam, sholat ini, puasa, nikmat sekali. Tapi setelah saya menikah, kok semua ini nggak ada rasanya ya, jadi males melakukan, nggak semangat waktu perawan dulu. Kenapa waktu nikah kok jadi saya males? Imam ini menjawab, iya, Rasulullah SAW bersabda, lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Perempuan tidak akan menikmati manisnya iman sampai dia melakukan hak suaminya pada dirinya. Berarti perempuan ini apa? Sakit hatinya, yaitu apa? Syahwat. Dia nggak mau taat sama suaminya, sehingga ibadahnya dia nggak ada harganya. Karena ibu yang nanya, saya contohnya ibu-ibu. Ya udah tak kasih contoh bapak-bapak deh, biar nggak jealous. Mesti jealous dia, pasti jealous. Sudah nggak usah diomongin, jealous. Perempuan doang disalahin, wangel wis. Kita kasih contoh. Perempuan juga sama, dia tidak akan menikmati sholatnya, ngajinya, ibadah dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak melakukan kewajiban dia kepada keluarganya, sehingga semuanya jadi hambar. Nah, itulah hati yang marid, hati yang sakit, yaitu hati sakit dengan syahwat dan syubhat. Tapi hati yang sakit ini kadang-kadang dia sehat, kadang-kadang semangat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di Ighatsatul Lahfan, hati yang sakit itu kadang mood, kadang nggak mood ya. Kadang-kadang muncul semangat, ya kan? Kadang-kadang dia hambar, habis. Nah ini nunjukin kalau hatinya ini sakit. Kayaknya kita di sini modelnya ya jamaah ya. Kita di sini nih, kita di sini. Hati yang sakit ini. Apa penyebabnya? Hatinya ini masih terkontaminasi polusi. Polusi ini kotoran masih masuk. Kotoran syahwat, kotoran syubhat masih masuk. Jadi kadang semangat, kadang habis. Tapi kalau hati yang sehat, yaitu hati yang salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa hati yang salim? Apa? Bukan. Hati yang salim itu hati yang terbebas. Terbebas dia. Terbebas dari apa? Virus. Hatinya itu bebas, bersih dari virus syahwat dan virus syubhat. Ketika ada syubhat yang mau masuk, ditolak. Siapa lu? Sono pergi lu, gitu. Salim dia. Ketika ada syahwat masuk, nggak nafsu gue sama lu, gitu. Nggak nafsu. Bersih terus hatinya. Ini hati yang salim. Akhirnya hati ini karena dia terbebas dari semua, akhirnya ini menjadi qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Selamat karena dia salim, karena dia terbebas. Kok bisa dia terbebas dari itu? Karena dia Islam, aslam, yaitu dia apanya? Memang dibersihkan, dia bersih-bersih dari itu semua, sehingga dia terbebas dan akhirnya dia selamat. Aslam, sallama, wasalima, wasalama. Inilah hati yang sehat. Lalu sholat, arihna ya Bilal bis sholat, bikin kita istirahat dengan sholat. Jadi sholatnya nyaman, nikmat. Cepetan sholat, tak kasih duit 1 miliar,
nggak butuh gue, sono gue mau sholat, gitu ya. Kalau kita, yuk tar dulu deh, nah gitu kan ya kan, ya, berarti sakit hati kita ini jamaah, ya. Kita yang mana? Enggak mati. Kita yang mana? Hati yang sehat? Sehat apa? Agak sakit hati kita ini. Angin-anginan kata orang Jawa. Angot-angotan. Ya udah, yang lainnya apa yang bertanya tadi? Silakan ibu yang di sini. Tumben banyak nanya ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan jamaah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Afwan Ustaz, ini ana izin bertanya tentang salat Ustaz. Mengenai bacaan ta'awuz itu Ustaz, apakah dibaca setiap rakaat atau hanya di rakaat awal aja? Terus yang kedua, mengenai bacaan tasyahud itu sampai di mana Ustaz? Apakah sampai selesai atau bacanya sampai di salawatnya? Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ini masalah khilafiyah fiqhiyah. Ini masalah perbedaan mazhab fikih, Bu. Ya, perbedaan apa? Mazhab fikih. Yang jelas membaca ta'awudz itu dianjurkan, disyariatkan, disunnahkan. Cuman para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apakah cukup membacanya di rakaat pertama ataukah dibaca setiap rakaat? Ini perbedaan pendapat aja. Ya. Begitu pula masalah tasyahud. Apakah tasyahud akhir, apakah tasyahud awal itu cuman berhenti sampai di tasyahud wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini saja tasyahud awal. Tidak ada salawat Ibrahim. Ini juga perbedaan mazhab fikih. Kesimpulannya, kalau Anda mau membaca lengkap sampai fil alamina innaka hamidum majid di tasyahud awal, maka ini afdal. Seperti kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Kalau Anda mau komplitin, afdal, tidak apa-apa. Ya kan? Afdal, tidak ada masalah. Masalah khilafiyah fiqhiyah. Ya. Yang salah nggak baca tasyahud. Ya. Ada lagi? Ada lagi nih bapak-bapak yang mau nanya? Ada lagi ibu-ibu mau nanya? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta